Oke, kita OTW ke Purwakarta, guys. Pulang ke Purwakarta. Mau Idul Adha-nya di Bab 175-176. Lutian berdiri di puncak Wuyuan Peak dengan tangan di belakang punggung. Dia memandang Akademi Guangxuan di kejauhan dengan senyum tipis di bibirnya. Sekarang, dua keluarga terkuat di Guangxuan Universe mendukungnya. Dapat dikatakan bahwa kenaikan tahta sepenuhnya aman. Bahkan kabinet pun tidak bisa menghentikannya. Akademi tidak memiliki pemilik baru selama 30 juta tahun, dan sekarang, raja baru telah lahir. Dao Zong berjalan ke arah Lutian dan berkata dengan lembut, "Eramu akan segera dimulai." Lutian mengangguk. Dia tidak rendah hati. Sebagai manusia takdir, dia ditakdirkan untuk menjadi tak terkalahkan dalam hidup ini. Dao Zong berkata lagi, "Meskipun kita sudah mendapat dukungan dari klan kuno dan klan Yue, masih ada satu tempat di mana kita harus mendapatkan dukungan mereka." Lutian memandang Dao Zong, yang berkata dengan lembut, "Wilayah iblis." Alam, Lutian mengerutkan kening. Kehadiran alam iblis di Akademi Guangxuan sangat rendah. Sebaliknya, alam iblis ini sangat kuat. Alasan mengapa rasa kehadiran rendah adalah karena alam iblis bersifat otonom. Mereka tinggal di alam iblis sepanjang tahun dan jarang berinteraksi dengan manusia. Alasannya adalah karena ras iblis dan ras manusia seringkali tinggal bersama dan rentan terhadap konflik. Oleh karena itu, klan iblis dan manusia dipisahkan. Namun, kedua ras tersebut juga berkomunikasi. Setiap 10 tahun, terjadi persaingan antara generasi muda klan iblis dan ras manusia. Dao Zong berkata, ada ratusan ribu spesies iblis di wilayah iblis, dan tidak mungkin bagi kita untuk mendapatkan dukungan dari seluruh klan iblis. Tetapi selama kita mendapat dukungan dari beberapa dari mereka, itu akan terjadi. Sudah cukup. Saat dia berkata, dia tersenyum sedikit. Sambil tersenyum, siapapun yang mendukung kami akan mendukung siapapun yang menjadi raja klan iblis di masa depan. Saya yakin mereka tidak dapat menolak kondisi ini. Lutian berkata dengan lembut, "Klan Tianlong." Dao Zong tersenyum dan berkata, "Mau jangan khawatir tentang ini. Saat kamu naik tahta, kamu bisa melihat ekspresi klan Tianlong. Akan sangat menyenangkan." Mendengar ini, sudut mulut Lutian sedikit terangkat. Ini akan sangat menyenangkan. Dao Zong mengangguk. "Ayo pergi ke alam iblis." Lutian sepertinya memikirkan sesuatu dan bertanya, "Guru, kerajaan Yue dan Guguo telah setuju untuk mendukung kita, jadi tidak akan ada penipuan apapun, kan?" Dao Zong terkekeh dan berkata, "Mereka tidak punya alasan, itu bohong. Kecuali jika keturunan ahli pedang yang sebenarnya di dunia muncul. Tetapi memang demikian ini mungkin." Lutian mengangguk, dan keduanya menghilang. Sekte pedang, tempat makam pedang. Ye Guan telah duduk di sini selama 3 hari dan telah tercerahkan selama 3 hari. Selama periode waktu ini, dia telah berkomunikasi dan belajar dengan roh pedang itu setiap hari. Gunakan metode orang lain untuk membuktikan metode Anda. Baik Anda berlatih ilmu pedang atau Taoisme, Anda tidak dapat melakukannya secara tertutup, hanya dengan bertukar pikiran, mempelajari kekuatan orang lain, dan memperluas wawasan Anda sendiri. Anda dapat melangkah lebih jauh. Di luar makam pedang, Chen Guanzi menatap Ye Guan, diam.
Di sampingnya ada Cao Bai. Cao Bai berkata dengan suara yang dalam, "Kakak senior, saya selalu merasa ada orang di sekitar kita yang mengawasi sekte pedang kita. Tapi saya memeriksanya, dan tidak ada seorang pun. Apakah ini kesalahpahaman saya? Atau apakah orang yang mengawasi kita terlalu kuat, Chen?" Guanzi mengangkat kepalanya dan melirik. Langit sunyi. Melihat tatapan Chen Guanzi, wajah Cao Bai menjadi gelap. "Kakak, apakah benar ada seseorang yang mengawasi sekte pedang kita?" Chen Guanzi mengangguk. Sombong, wajah Cao Bai langsung berubah dingin. Apa yang ingin mereka lakukan? Apakah mereka ingin membunuh saudara muda Ye Guan? Dia bisa merasakan bahwa ada seseorang di dalam rahasia itu, dan ada lebih dari satu orang di dalam rahasia itu yang tidak hanya kuat, tetapi juga sangat kuat. Cao Bai berkata dengan suara yang dalam, "Kakak, kita harus memberitahu para tetua dan paman di dunia maya." Chen Guanzi mengangguk sedikit. "Aku sudah memberitahumu." Cao Bai mengangguk, dan dia melirik ke langit, merasakan sedikit khawatir. Chen Guanzi berkata, "Jangan khawatir, aku akan menjagamu." Cao Bai mengangguk sedikit. Pada saat ini, Ye Guan, yang sedang duduk bersila di kejauhan, tiba-tiba membuka matanya. Berdengung, suara pedang tiba-tiba naik ke langit dari kedalaman makam pedang, dan langit dan bumi bergunjang. Dan di sekitar Ye Guan, niat pedang yang tak terhitung jumlahnya surut seperti air pasang dan kembali ke pedang. Kedamaian telah kembali ke makam pedang. Melihat pemandangan ini, Cao Bai langsung tertegun. "Ini?" Chen Guanzi memandang Ye Guan dari kejauhan dan tidak berkata apa-apa. Pada saat ini, Ye Guan berdiri perlahan. Pada saat ini, dia menjadi sedikit perubahan dalam hidup. Xiao Ta tiba-tiba berkata, "Bagaimana perasaanmu?" Ye Guan tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Xiao Ta berkata, "Jangan sok, katakan saja." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa." Xiao Ta bingung. "Apa maksudmu tidak apa-apa? Saya akrab dengan ilmu pedang semua senior. Mereka semua luar biasa." Xiao Ta berkata, "Lalu bagaimana, Ye Guan Dao? Tapi menurutku ilmu pedangku lebih baik." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Aku telah belajar banyak, dan itu juga membuatku mengerti banyak dan mendapatkan banyak hal." Suara misterius itu tiba-tiba berkata, "Xiao Ta, katakan padanya, jangan biarkan tahu orang lain mempengaruhimu, biarkan dirimu sendiri." Pada saat ini, Ye Guan berkata lagi, "Namun, saya merasa bahwa saya dapat mempelajari tahu orang lain, dan bahkan menjadi dewa perang, tetapi saya harus menjaga hati dan tahu saya sendiri inti. Oleh karena itu, setelah merasakan ilmu pedang para pendahulu saya menjadi lebih bertekad dalam ilmu pedang saya." Saat dia berbicara, dia berhenti dan berkata dengan lembut, "Jika saya tidak terkalahkan dalam hidup ini, saya pada akhirnya akan mati." "Kamu akan mati? Biarkan orang lain mati, Xiao Ta." "Haha." Suara misterius itu tiba-tiba tertawa. "Ya ampun, kebaikan yang luar biasa." Xiao Ta bertanya, "Apakah dia sudah mencapai level Kaisar Pedang Agung?" Suara misterius itu berkata, "Idiot, Xiao Ta." Suara misterius itu berkata, "Tahukah kamu hal apa yang paling menakutkan?" Xiao Ta berkata, "Katakan saja secara langsung. Intinya, jangan bertele-tele dan membuat itu terlalu dalam. Kepalaku sakit. Tahukah kamu bahwa aku berpikiran sederhana?
Setelah hening beberapa saat, suara misterius itu berkata, hal yang paling menakutkan adalah seseorang masih bisa mempertahankan jati dirinya setelah mengalami kemakmuran. Hati, jangan dibutakan oleh kemakmuran di depanmu. Setelah Xiaota terdiam beberapa saat, dia berkata, sederhananya itu berarti orang yang jujur masih bisa menjaga hati yang sebenarnya dan tidak main-main setelah mengunjungi tempat yang tidak terlalu serius. Inikah yang kamu maksud? Suara misterius itu berkata setelah hening beberapa saat. Dia berkata, bukankah kamu bilang kamu pernah membaca buku sebelumnya? Xiaota berkata, aku lupa nanti. Suara misterius itu berkata. Xiaota bertanya lagi, dia pergi menemui Kaisar Pedang Agung? Tidak. Kata suara misterius itu, jika tebakanku benar, dia harusnya selangkah lagi. Xiaota mengerutkan kening. Satu langkah, suara misterius itu berkata, ya ini langkah. Menurutku dia bisa keluar. Tapi dia tidak memilih untuk pergi. Xiaota bingung. Kenapa? Suara misterius itu berpikir sejenak. Lalu berkata, anak ini sangat bijaksana. Siapa tahu apa yang dia pikirkan. Itu benar. Dia dengan cepat berkata, anak ini sangat jahat dan jahat. Suara misterius itu berkata, Ye Guan berjalan ke arah Chen Guanzi dan Cao Bai dan berkata sambil tersenyum, kakak laki-laki. Chen Guanzi mengangguk sedikit, tanpa banyak bicara. Katakan sesuatu, berbalik dan pergi. Ye Guan tertegun sejenak, dan Cao Bai berkata sambil tersenyum, kakak senior memang seperti ini. Dia tidak suka banyak bicara. Biar ku beritahu, setelah kamu datang ke sini, dia paling banyak berbicara denganmu. Ye Guan berkata sambil tersenyum, kakak senior sangat baik. Cao Bai mengangguk, bagus sekali, dialah yang mengajari kami ketika kami bergabung dengan Sekte Pedang. Bagi kami murid Sekte Pedang, dia adalah yang paling dihormati seseorang di hati kami. Dia berkata, seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba berkata, saudara muda Ye, ketua Ye mengirim seseorang untuk menemukanmu, dan mereka masih menunggumu. Ye Guan sedikit terkejut, lalu berkata, ketua Ye, Ye Guanzi? Cao Bai mengangguk, ya. Ye Guan bertanya dengan cepat, di mana itu? Cao Bai berkata, di ruang tamu, saudaraku, tolong bawa aku ke sana. Cao Bai tertawa dan berkata, ayo pergi. Saat dia mengatakan itu, kedua bersaudara itu berdiri dengan pedang mereka dan menghilang ke langit. Aula tamu, Ye Guan melihat seorang wanita tua. Ketika wanita tua itu melihat Ye Guan, dia segera berdiri dan berkata, Tuan Ye, saya pengasuh Guanzi. Saya datang kepadamu kali ini karena Guanzi ingin kamu bertemu dengannya. Mengangguk, oke, jangan bilang, dia juga ingin bertemu Ye Guanzi. Dan Cao Bai di samping tiba-tiba berkata, tidak. Ye Guan dan Nenek Li memandang Cao Bai, dan Cao Bai berkata dengan sungguh-sungguh, sekarang tidak nyaman. Nenek Li sedikit mengernyit, apa, sedikit bingung. Cao Bai berkata dengan suara yang dalam, sekarang adalah waktu yang istimewa. Jika kakak muda Ye meninggalkan Sekte Pedang, kita. Ye Guan tiba-tiba berkata, apakah ada yang memperhatikanku? Cao Bai melirik Ye Guan dan mengangguk, iya. Ye Guan mengerutkan kening. Wajah Nenek Li langsung berubah dingin. Apa yang ingin mereka lakukan? Cao Bai menggelengkan kepalanya. Tidak peduli apa, yang paling aman bagi kakak muda Ye untuk tinggal di Sekte Pedang sekarang.
Lalu tersenyum, berkata, "Saudara senior Cao, tidak apa-apa, karena tidak mungkin bagi mereka untuk mengambil tindakan terhadap saya saat ini, dan tidak perlu mengambil tindakan terhadap saya saat ini, kecuali orang yang ditakdirkan tidak memiliki kepercayaan pada semuanya saat menghadapku." Cao Bai berpikir sejenak, juga merasa itu masuk akal, dan segera mengangguk, "Kalau begitu aku akan menemanimu ke Nanyuan." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tidak, jangan khawatir. Meskipun di sana benar-benar ada bahaya, aku harus bisa melindungi diriku sendiri." Cao Bai terdiam sejenak. Akhirnya, dia mengangguk, "Kalau begitu hati-hati." Ye Jian mengangguk, lalu menatap Nenek Li, "Senior, ayo pergi." Nenek Li mengangguk, lalu mereka berdua bangkit dan pergi. Setelah meninggalkan Jianzong, keduanya langsung menuju Nanyuan. Dalam perjalanan, di dalam menara kecil, Xiaota tiba-tiba berkata, "Aura dalam kegelapan itu begitu kuat, agak tidak normal." Suara misterius itu berkata, "Tidak ada permusuhan, dan sepertinya mereka tidak memantau, tetapi memang begitu melindungi." Xiaota berkata dengan sungguh-sungguh, "Mungkinkah, apakah identitas si kecil ini terungkap? Seharusnya tidak, saya sangat baik." Suara misterius itu berkata dengan suara yang dalam, "Apakah kamu yakin kamu sangat baik, Xiaota?" Berkata, "Menurutku itu bagus. Apakah kamu merasa tidak enak?" Suara misterius itu tidak bisa berkata-kata. Di sebelah Ye Guan, Nani Li melihat ke arah Ye Guan dan mengaguminya di dalam hatinya. Dia harus mengatakan bahwa pemuda di depannya tidak hanya berbakat dan jahat, tetapi dia juga orang yang berbakat dengan sikap anggun. Ye Guan tiba-tiba bertanya, "Senior, bagaimana kehidupan Nona Guanzi di Nanyuan?" Bibi Li menundukkan kepalanya sedikit. "Bagaimana saya bisa lebih baik di penjara, Sin Bikoge?" Ye Guan tiba-tiba berhenti dan bertanya pada Bibi Li melihat ke arah Ye Guan. Ye Guan berkata dengan lembut, "Ibu Li, di mana kabinetnya?" Nenek Li tertegun, "Apa yang akan kamu lakukan?" Ye Guan berkata, "Tuntut petisi kekaisaran." Bibi Li menatap Ye Guan dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata dengan lembut, "Jika tidak ada seorang pun di akademi yang mengeluh tentang gadis Guanzi, maka aku akan melakukannya." Nani Li memandang Ye Guan dengan ekspresi rumit dan menghela nafas dalam hatinya. "Nak, kamu tidak salah tentang itu orang." Ye Guan memandang Nani Li, "Senior, bawa saya ke kabinet." Nani Li menggelengkan kepalanya, "Tuan Ye, selama Anda tega untuk pergi ke kabinet, lupakan saja." Bingung, mengapa? Nani Li berkata dengan lembut, "Masalah ini sangat rumit." Ye Guan berkata dengan sungguh-sungguh, "Senior, apakah Anda ingin berbicara tentang sekte keluarga bangsawan?" Dan sekte-sekte dan sekte-sekte terlalu kuat. Sekarang dia sudah tua. Dia tidak ingin Ye Guan terlibat dalam perairan yang bermasalah ini. Memiliki hati ini saja sudah cukup. Ye Guan bersikeras. Tapi aku masih ingin pergi ke kabinet. Nenek Li memandang Ye Guan, bingung, kenapa? Ye Guan berkata dengan lembut, "Ketika Nona Guanzi mengeluh tentangku hari itu, dia seharusnya sudah mengetahuinya konsekuensinya. Tapi dia tetap melakukannya." Nenek Li terdiam dan ragu-ragu. Ye Guan berkata dengan serius, "Senior, tolong bawa saya ke kabinet. Mengenai hal-hal lain, jangan bicara lagi, saya sudah mengambil keputusan." Setelah melihat Ye Guan sejenak,
Nenek Li melihat sikap Ye Guan itu tegas dan sepertinya dia tidak curang, lalu mengangguk dan berkata, "Oke." Faktanya, dia menahan nafas amarah di dalam hatinya. Ye Guanzi jelas tidak melakukan kesalahan apapun, jadi mengapa dia harus dihukum? Tidak ada kebenaran seperti itu di dunia. Segera, keduanya mengubah rute mereka. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di depan aula kabinet Akademi Guangxuan. Di bawah aula kabinet, ada sebuah patung berdiri di sana. "Ahli pedang manusia, kamu melirik patung master pedang manusia," lalu berjalan menuju aula kabinet. Tepat ketika dia hendak mendekati kabinet, aura menakutkan menyelimuti Ye Guan. Berhenti. Saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari sekeliling. "Ada apa?" "Mengadu kepada kaisar, mengadu ke istana kekaisaran." Sangat keras. Tingkah laku Ye Guan langsung menarik perhatian beberapa siswa akademi yang lewat. Ketika mereka melihat itu adalah Ye Guan, mereka semua tercengang. Sekarang Ye Guan sangat terkenal di Guangxuan Universe. Keluhan, ketika mereka mendengar kata-kata Ye Guan, semua siswa tiba-tiba menjadi tertarik. Segera, berita tentang keluhan Ye Guan dengan cepat menyebar ke seluruh Akademi Guangxuan, dan semakin banyak siswa yang bergegas ke sini. Nan Yuan, ketika dia mengetahui bahwa Ye Guan menggugat kabinet untuknya, Ye Guanzi juga tercengang. Dia tidak menyangka Ye Guan akan menuntut kabinet untuknya. Setelah Ye Guanzi terdiam untuk waktu yang lama, senyuman menyentuh tiba-tiba muncul di wajahnya, dan dia merasakan kegembiraan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya. Dia ingin terus membaca, tetapi karena suatu alasan, dia tidak dapat membaca buku itu lagi. Angin tiba-tiba bertiup kencang dan mengacak-acak genangan mata air. Di depan aula kabinet, perguruan tinggi di sekitarnya sangat terkejut. Ye Guan ini benar-benar harimau. Tidak hanya dia berani menghadapi sang takdir, tapi kini dia juga datang ke kabinet untuk mengajukan pengaduan. Tentu saja mereka semakin penasaran, siapa yang akan digugat Ye Guan? Ye Guan menatap langsung ke aula kabinet tanpa rasa takut di matanya. Setelah hening beberapa saat, terdengar suara dari kabinet lagi, "Tuntut siapa?" Ye Guan dengan tenang berkata, "Tuntut kabinet." Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan. Apakah Ye Guan ini gila? Sebenarnya menggugat kabinet? Apa kabinetnya? Saat ini organisasi tersebut adalah organisasi paling kuat di Guangxuan Universe. Apakah menurut Anda akademi ini dijalankan oleh keluarga Anda? Berani sekali, di dalam kabinet, suara itu terdiam. Pada saat ini, Ye Guan tiba-tiba berkata lagi, "Saya, Ye Guan, berkompetisi untuk daftar seni bela diri di dunia atas. Karena klan naga sejati secara paksa melanggar aturan klan seni bela diri, saya menjadi musuh keluargaan dan klan naga sejati. Nona Guanzi memperlakukan keluargaan dengan tidak memihak, sehingga menyinggung keluarga tersebut. Sekte dan sekte tersebut sengaja ditindas, diberhentikan sebagai ketua, dan dipenjarakan di Nanyuan." Saat dia berbicara, dia melihat ke kabinet dengan mata dingin. "Bolehkah saya bertanya kepada kabinet apakah akademi ini adalah akademi sekte dan sekte, atau akademi pedang manusia?" Setelah mendengar ini, wajah semua siswa di lapangan tiba-tiba berubah. Apakah Ye Guan ini benar-benar gila? Dia sebenarnya secara terbuka memprovokasi sekte dan sekte tersebut,
dan banyak siswa yang memandangnya dengan tidak baik, karena mereka seharusnya menjadi murid sekte dan sekte tersebut. Ye Guan tampak tenang. Fraksi keluarga, sekte, pergi ke neraka. Siapapun yang baik padaku, aku akan berbuat baik. Sombong. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba berjalan ke samping. Pria tua itu menatap ke arah Ye Guan dan berkata dengan marah, "Siapa kamu? Beraninya kamu mempertanyakan pengambilan keputusan kabinet?" "Orang tua, apakah kamu dari kabinet?" Orang tua itu berkata dengan dingin. "Tidak." Ye Guan sedikit mengernyit. "Apakah itu bukan urusanmu?" "Semuanya." Orang tua itu sangat marah. "Kamu sangat lancang. Saya presiden pusat. Beraninya kamu membenci saya." Ye Guan memandang Nani Li di samping, bertanya-tanya, apa yang dilakukan Akademi Pusat. Nani Li menjelaskan, setiap keputusan yang dibuat oleh Akademi Pusat Kabinet akan dikirim ke Akademi Pusat untuk implementasi. Ye Guan mengangguk sedikit, lalu menatap lelaki tua itu. "Aku menggugat kabinet dan itu tidak ada hubungannya denganmu." "Kamu," orang tua itu sangat marah. "Ye Guan, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan dukungan dari Sekte Pedang." Ye Guan memandang orang tua itu. "Pernahkah kamu melihatku main-main?" Orang tua itu hendak berbicara, tapi Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Jangan Bib, aku tidak mau mendengarkan omong kosongmu. Jika kamu tidak bahagia, kita akan bertarung, dan aku akan menguburnya." "Kamu mengatakan sesuatu." Pada saat ini, seorang lelaki tua keluar dari ruang kabinet. Melihat pengunjung tersebut, semua orang di tempat tersebut segera memberi hormat. "Saya telah bertemu dengan Tuan Zhang." Petik 2. Tuan Zhang bukan anggota kabinet, tapi dia satu-satunya yang bisa bebas masuk kabinet. Apalagi, hanya masalah waktu sebelum dia menjadi anggota kabinet. Bagaimanapun juga, dia secara pribadi dipromosikan oleh Master Pedang Manusia saat itu. Melihat Tuan Zhang dari Akademi Pusat juga dengan cepat membungkuk hormat. "Zhang tua." Tuan Zhang melirik orang tua itu, dan orang tua itu dengan cepat berkata, "Ye Guan ini melanggar hukum. Dia harus dicabut darinya statusnya sebagai murid akademi segera, dan kemudian dikirim ke penjara Shenzhou." "Sombong!" Tuan Zhang tiba-tiba meraung, terdengar seperti guntur di lapangan. Semua orang tercengang. Wajah lelaki tua itu penuh keheranan. Tuan Zhang menatap lelaki tua. "Itu, Anda bilang Ye Guan tidak punya hukum. Lalu izinkan saya bertanya, hukum apa yang dia langgar?" Suara gemetar, "Dia menggugat kabinet." Zhang tanpa ekspresi, "Siapa yang menetapkan bahwa Anda tidak dapat menuntut kabinet?" Orang tua itu tiba-tiba menjadi bingung. Segera, wajahnya berubah jelek. "Sial, ada yang tidak beres." Penatua Zhang menatap lelaki tua itu. "Penatua Yu, siapa yang menetapkan bahwa Ye Guan tidak dapat menuntut kabinet?" "Sejauh yang saya tahu, Master Pedang Manusia tampaknya tidak memiliki aturan seperti itu." "Mengapa? Anda lebih kuat daripada manusia, Master Pedang." Ekspresi Penatua Yu tiba-tiba berubah, dan dia perlahan berlutut dan berkata, "Tuan Zhang, saya salah." Semua orang memandang Penatua Yu dengan ekspresi aneh. Orang ini awalnya ingin menyanjung kabinet, tetapi sekarang dia menamparkan kaki kuda itu. Tuan Zhang mengangguk sedikit.
Orang-orang yang berkuasa di akademi itu seperti dipersenjatai dengan senjata tajam, dan mereka rentan terhadap pembunuhan. Oleh karena itu, kita yang berkuasa di akademi harus berhati-hati dan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan kita. Kamu mengerti? Penatua Yu berkata dengan cepat. Dimengerti, saya milik Anda. Saya tahu saya salah. Semua orang di lapangan mengangguk setuju. Kamu melirik Tuan Zhang, orang tua ini tampak baik. Penatua Zhang melambaikan tangannya, mundur. Penatua Yu melirik Ye Guan, dan kemudian dengan cepat mundur. Tuan Zhang memandang Ye Guan, dia memandang Ye Guan, ekspresinya lembut, dan dia tersenyum dan berkata, kamu ingin menuntut kabinet. Ye Guan mengangguk, ya, Tuan Zhang mengangguk. Kalau begitu kamu ikut aku. Dia berbalik dan berjalan menuju lemari. Ye Guan ragu. Ragu sejenak, lalu berkata, kamu tidak akan menipuku dan kemudian memukuliku secara berkelompok, kan? Lagi pula, jika orang baik seperti Ye Guanzi bisa dikurung, dia pasti sangat jahat. Ketika Tuan Zhang mendengar kata-kata Ye Guan, dia tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu takut? Ye Guan menggelengkan kepalanya, tidak takut. Dia mengikuti, namun, dia berkata dalam hatinya, Tuan Ta, apakah Anda mengenal orang-orang besar di akademi? Xiao Ta berkata dengan tenang, saya tahu semua orang besar di akademi Guangxuan. Wajah Ye Guan dipenuhi dengan garis-garis hitam. Tuan Ta, aku di sini. Aku memberitahumu, jangan sok. Aku tidak tahu dari siapa kamu mempelajari kebiasaan ini. Kamu harus mengubahnya. Xiao Ta terdiam. Kenapa orang ini tidak pernah percaya padaku saat aku mengatakan yang sebenarnya? Segera, di bawah pengawasan semua siswa, Ye Guan dan Tuan Zhang memasuki kabinet. Di luar aula, semua siswa penasaran, akankah kabinet menangani Ye Guan? Menantang otoritas kabinet, itu pasti tidak akan berhasil, dan saya khawatir itu akan membuat monyet takut. Nenek Li memandang Ye Guan, matanya penuh kekhawatiran. Setelah memasuki ruang kabinet, Ye Guan menemukan bahwa lemari itu sangat luas. Tidak jauh dari situ ada sebuah meja besar yang berisi tugu peringatan. Di belakang meja besar itu, ada seorang wanita sedang duduk sedang meninjau sesuatu. Saat ini, wanita itu meletakkan pena di tangannya. Dia memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, Anda ingin menuntut kabinet? Ye Guan mengangguk. Ya, Zhang. Bawakan dia kursi ke meja. Tuan Zhang mengangguk, lalu memindahkan kursi di depan wanita itu. Wanita itu memandang Ye Guan dan berkata sambil tersenyum, duduk. Ye Guan bingung, orang-orang di kabinet terlalu santai. Tanpa banyak berpikir, Ye Guan berjalan ke arah wanita itu dan duduk. Wanita itu menatap Ye Guan dengan senyuman di wajahnya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berpikir sejenak, lalu mengeluarkan taye. Dia tidak punya niat lain, hanya saja taye mengguncang tempat itu dan membuatnya merasa nyaman. Jika terjadi sesuatu, Tuan Ta akan mengurusnya terlebih dahulu. Tuan Ta tidak tahan. Jadi dia membawanya sendiri. Xiao Ta, melihat Ye Guan mengeluarkan menara kecil itu, wanita itu tiba-tiba tertawa. Melihat wanita itu tertawa, Ye Guan ragu-ragu sejenak, lalu bertanya, Senior, apakah Anda mengenal saya, Tuan Ta? Wanita itu berkedip, ya. Ye Guan terkejut dan berkata dengan cepat, tahu? Mengangguk. Ya,
Ye Guan berkata dengan lembut. Tuan Tam melakukannya dengan baik. Tuan Zhang di samping juga tertawa. Dia menatap Ye Guan dengan mata lembut. Ye Guan sedikit bingung. Senior, apa yang kamu tertawakan? Wanita itu tersenyum dan berkata, tidak ada. Apakah kamu tidak ingin menuntut kabinet? Kamu mulai menuntut sekarang, lalu berkata dengan suara yang dalam, Senior, Nona Ye Guanzi ada apa? Wanita itu tersenyum dan berkata, itu benar. Ye Guan mengerutkan kening, lalu mengapa kamu mengurungnya? Ye Guan tertegun, apa-apaan ini? Wanita itu tersenyum dan berkata, kami telah menyelidiki dengan jelas dan dia tidak salah, jadi kami siap melepaskannya. Ye Guan terdiam, kamu begitu mudah diajak bicara, saya tidak tahu harus berbuat apa. Wanita itu tersenyum dan berkata, apakah ada hal lain yang ingin Anda tanyakan? Ye Guan bertanya, kapan Anda akan melepaskan Nona Ye Guanzi? Wanita itu tersenyum sedikit, sebentar lagi, kami sudah mengumpulkan informasi asli dari keluarga An dan klan Naga Sejati. Selama bukti dikumpulkan, kami akan melepaskan Nona Ye Guanzi. Bagaimanapun, kami harus mengikuti prosedur akademi. Bagaimana menurut Anda? Ye melirik wanita itu, apakah kamu tidak bermain-main dengan Tai? Ci, wanita itu berkata sambil tersenyum. Jangan khawatir, kami tidak akan bermain Tai Chi. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya dan sebuah dekrit muncul di depan Ye Guan. Lihat, kami sudah menandatanganinya dekrit untuk melepaskan Nona Guanzi segera setelah prosesnya selesai. Lepaskan dia. Ye melihat sekilas ke dekrit itu, lalu mengangguk, oke. Dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan kemudian berkata, Senior, itu adalah pedang King Xuan dari Master Pedang Manusia di Akademi. Ya, Ye Guandao, bolehkah saya meminjamnya? Wanita itu tersenyum, ya. Tetapi Anda harus menunggu sampai Anda memenangkan kompetisi. Menangkan kompetisi. Setelah terdiam cukup lama, Ye Guan mengangguk oke. Wanita itu tersenyum tipis, apakah ada hal lain? Ye Guan berdiri dan mengepalkan tinjunya, senior sedang sibuk, jadi aku permisi dulu. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Wanita itu tiba-tiba berkata, tunggu. Ye Guan memandang wanita itu dengan keraguan di wajahnya. Wanita itu menunjuk ke menara kecil dan berkata sambil tersenyum, apakah kamu tidak menginginkan menara ini? Bersambung.